Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandi Prabowo, NIM 2105100007, Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Nah, baik, pada pembahasan video saya kali ini saya akan menjawab serta menjelaskan soal ujian akhir semester terkait mata kuliah Hukum Perdata. Nah, yang pertama, mengenai manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum. Nah, apa yang dimaksud dengan subjek hukum? Nah, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini disebut orang. Orang dalam pengertian hukum terdiri dari orang pribadi dan orang badan hukum. Individu manusia adalah subjek hukum dalam arti biologis sebagai fenomena alam, sebagai makhluk budaya yang memiliki akal, perasaan, dan kehendak. Nah, sedangkan badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis sebagai gejala dalam kehidupan masyarakat, sebagai badan ciptaan manusia yang berdasarkan hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia individu. Nah, secara yuridis ada beberapa alasan mengapa manusia sebagai subjek hukum. Nah, yang pertama, manusia memiliki hak subjektif yang telah ada sejak manusia berada di dalam kandungan. Nah, hak subjektif ini akan hilang ketika manusia itu meninggal dunia. Nah, yang kedua, otoritas hukum, yang berarti kemampuan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Nah, kemudian mengenai badan hukum, ialah subjek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, sehingga badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, tetapi diwakili oleh manusia biasa. Orang-orang tersebut bertindak bukan sebagai dirinya sendiri, melainkan atas nama badan hukum. Orang-orang yang bertindak tetapi atas nama badan hukum tersebut disebut organ, yang terdiri dari peralatan seperti pengurus, direksi, dan sebagainya dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum tersebut. Nah, kemudian yang kedua, mengenai hak milik gadai, fidusia, dan hak tanggungan. Nah, apa yang dimaksud dengan hak milik? Menurut pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengikat ketentuan dalam pasal 6. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa sifat-sifat hak milik membedakan dengan hak-hak lainnya. Nah, selanjutnya hak tanggungan. Pada awalnya dikenal sebagai hipotek atas tanah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian dalam ketentuan KUH Perdata digantikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria yang berlaku hingga keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Nah, hak tanggungan ini merupakan suatu hak kebendaan yang harus dibuat dengan akta otentik dan didaftarkan serta bersifat aksesorir dan eksektorial yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas pembayaran utang-utangnya yang berobjekkan tanah dengan memberikan hak prioritas untuk mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu daripada kreditur lainnya. Nah, selanjutnya hak fidusia. Nah, apa yang dimaksud dengan hak fidusia? Nah, hak fidusia ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang fidusia. Fidusia memiliki persamaan arti dengan penyerahan hak milik secara kepercayaan. Nah, fidusia merupakan jaminan hutang yang sifatnya kebendaan, baik hutang yang telah ada maupun hutang yang akan ada. Prinsip berobjekkan dengan benda bergerak yang tidak dapat dijamin dengan hipotek atau hak tanggungan, di mana penguasa dan penikmat benda yang dijaminkan tersebut diserahkan atau dikembalikan pada debitur berdasarkan kepercayaan. Nah, kemudian ada hak gadai, yang merupakan suatu hak kebendaan yang bersifat aksesorir yang diberikan oleh pemberi gadai atau debitur kepada pemegang gadai atau kreditur sebagai jaminan atas pembayaran utang-utangnya dengan menyerahkan objek gadai tersebut ke dalam kekuasaan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak yang menguasai benda tersebut untuk memakai atau menikmati hasil dari benda
yang dimaksud. Undang-undang yang mengatur Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Nah, kemudian yang keempat mengenai daluarsa dan kaitannya dengan pembuktian perkara dalam tindak pidana dan perdata. Nah, sebelumnya apa yang dimaksud dengan daluarsa? Daluarsa secara umum adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana ataupun perbuatan melawan hukum. Nah, daluarsa dalam perkara pidana dengan menggunakan metode penelitian yuridis, yaitu metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan daluarsa adalah lampau waktu untuk menuntut suatu tindak pidana. Begitu suatu tenggang waktu menurut undang-undang berlaku dalam pasal 78 KUHP dan aturan lain di luar KUHP, maka daluarsa menggugurkan wewenang untuk memproses hukum terhadap pelaku, baik tenggang waktu itu berlaku sebelum perkara memulai ataupun selama berlangsungnya tenggang waktu daluarsa berada dalam stadium bahwa alat penegak hukum tidak dapat lagi melakukan proses hukum itu 1 tahun bagi semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan 6 tahun bagi kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, 12 tahun bagi kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, 18 tahun bagi kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan usianya belum 18 tahun, masing-masing tenggang waktu untuk daluarsa di atas dikurangi menjadi 1/3. Nah, kemudian daluarsa dalam perkara perdata diatur dalam KUH Perdata ialah daluarsa atau lewat waktu yang berkaitan dengan adanya jangka waktu tertentu yang dapat mengakibatkan seseorang mendapat suatu hak milik atau acquisitive perjuring, atau juga karena lewat waktu menyebabkan seseorang dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum atau inquisitive perjuring. Dalam hukum tindak perdata terdapat salah satu pasal yang mencakup penjelasan mengenai daluarsa, yaitu pasal 1967 KUH Perdata. Itu adanya tuntutan hukum dengan segala sifat baik kebendaan ataupun bersifat perseorangan dapat dihapus setelah lewat waktu 30 tahun. Nah, yang kelima mengenai perbedaan perikatan dengan perjanjian menurut KUH Perdata. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara 2 orang atau 2 pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sebagai contoh, suami dan istri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan dan hanya karena itu pun terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka. Nah, adapun yang keenam mengenai identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban dari kesimpulan tugas paper, yaitu mengenai eksistensi hukum perdata di Indonesia dan persinggungannya di dunia hukum internasional. Kesimpulannya, di Indonesia sendiri hukum perdata digunakan untuk mengatur tentang hubungan antar orang perorangan dengan tujuan melindungi kepentingan orang yang merasa dirugikan tersebut, yakni hukum perdata BW atau Budgeting Workbook yang dikodifikasikan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keadaan hukum perdata Indonesia saat ini masih berbentuk majemuk, beraneka ragam dan warna, di mana hukum perdata sekarang ini tidak hanya terbatas pada Budgeting Workbook saja, melainkan juga banyak peraturan perundang-undangan lain yang muncul seiring perkembangan waktu. Klasifikasi dasar pembagian hukum perdata saat ini terbagi menjadi 2, antara lain yang pertama hukum perdata tertulis dan yang kedua hukum perdata tidak tertulis. Nah, hukum perdata internasional ialah semuanya kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan melalui ketentuan yang tidak boleh dilampaui negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum
perdata, sedang para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Sedangkan hukum internasional adalah semuanya kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melalui ketentuan yang tidak boleh dilampaui negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Nah, persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melalui ketentuan yang tidak boleh dilampaui negara internasional. Perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diaturnya atau objeknya. Nah, sekian mengenai jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah hukum perdata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.